untuk biaya operasi ibuku. Aku menjawab, iklan wanita kaya butuh anak. Tak kusangka, gadis cantik ini malah tidur di ranjangku. Tanda tangani kontrak ini, dan $200.000 langsung kami transfer ke rekeningmu sekarang juga. Kalau lahir anak perempuan, saya kasih $1 juta. Kalau anak laki-laki, 3 juta langsung ditransfer ke rekeningmu. Tapi, setelah semuanya selesai, kau harus bawa uang ini, dan pergi dari kota Ocean secepatnya. Setelah itu, kita berpisah jalan. bagaimana? Tuan, istri Anda, jangan-jangan, sejenis monster ya? Dasar kurang ajar. Banyak sekali permintaannya. Sudah selesai? Inikah istrimu? Sangka? Kau serius? Bentuk tubuhnya luar biasa. Hei! Apa yang dipikirkan orang ini? Kami cuma mau kau melakukan bayi tabung. Jangan-jangan kau mau macam-macam dengan istriku? Tidak, mana berani? Mana mungkin aku berani? Sudah kuduga kau tak berani. Sudah? Jangan banyak bicara. Cepat tanda tangan. Lagipula, aku juga tidak rugi. Mana mungkin aku ditipu? Baiklah, sekarang periksa kesehatanmu. Aku juga harus periksa? Jangan-jangan kalian, Fernia, Hari Jinjaku? Apa yang sedang kamu pikirkan? Pemeriksaan kesehatan. Untuk memastikan Kondisi fisikmu dalam keadaan baik. anak kita Harus sehat dengan gen berkualitas. Tapi jangan khawatir, semua biaya akan saya tanggung. Kamu tak perlu bayar sepeser pun. Baiklah kalau begitu. Sayang, santai saja. Masuk ke mobil. Panamera, mobil impian pria. Jadi, bagaimana? Kamu suka? Kalau kamu suka, asal kamu melahirkan anak laki-laki, mobil ini jadi milikmu. Sayang, kekasih. hasil laporan kesehatan sudah keluar. Astaga, laporan kesehatanmu, hasilnya kurang bagus. Mungkin karena sering mengantar makanan terlalu capek. Pasti saya kelelahan. Kalian anak muda, memang hidupnya susah. Sudahlah. Akan saya transfer $200.000. Untukmu dulu, untuk jaga kesehatanmu, akan saya siapkan villa. Kamu dan istriku tinggal di sana. Biar istriku yang merawatmu. Tuan, tidakkah tinggal bersama istri tuan? Agak tidak pantas? Oh, apa yang tidak pantas? Ya, Baiklah kalau begitu. Sebenarnya saya akan tinggal dengan wanita cantik. Bung, saya peringatkan, berhubungan baik itu boleh. Tapi, kalau berani mendekati istriku, atau punya pikiran kotor, saya hancurkan kau. Saya punya 1000 cara. Hari itu, aku pindah ke Villa Miwa bersama Mandy. Walter. Silakan duduk. Walter. Makan sup ini. Sejak saat itu, aku seperti hidup layaknya raja.
Setiap hari, mandi menyiapkan ramuan khusus untukku. Ayo, habiskan. Terkadang, aku sampai berhayal. Kita sudah menikah. Kecuali tak pernah tidur bersamaku. Dia hampir seperti istri yang sempurna. Jangan-jangan, Ten Baker tak bisa memuaskannya. Jadi dia mau bikin hubungan palsu ini jadi nyata? Nyebelin kamu, bikin kaget saja. Tapi pikiran itu hanya hayalan belaka. Ten Baker itu kaya raya. Dia pasti orang penting. Aku tak berani, macam-macam dengan istrinya. Aku sudah selesai. Biar aku yang bersihkan. Kamu cukup, istirahat saja. Hanya dengan tubuh sehat, kita bisa punya bayi yang sehat. Mandy. Baiklah. Oak. Kukira, hidup akan terus tenang seperti ini. Tapi yang terjadi kemudian, di luar perkiraanku. Kenapa panas banget sih? Ada apa hari ini? Mungkin ini karena terlalu berlebihan? Rasanya enak banget. Sudah larut sekali, mandi masih belum tidur? Mandy, Walter? Kaget aku. Mandy, lagi ngapain? Aku menyiapkan bahan untuk besok. Kamu kerja terlalu keras. Biar aku bantu. Nggak perlu, ini kerjaan yang rumit. Bukan antek. Orang ceroboh sepertimu. Aku bisa kok motong sayur. Aku tiap hari di sini makan masakanmu, tinggal di rumahmu. Kasih aku bantu sedikit. Walter, aku lagi mencoba resep baru akhir-akhir ini. Gimana kalau kamu bantu mencicipi? Lihat. Coba dulu. Aku yang coba sendiri. Gimana rasanya? Rasanya luar biasa. Masaknya benar-benar. Kau sudah bangun? Kau bangun. Kenapa aku tidur di sini? Kau tanya aku, semalam, kau maksa minum teras. Teras. Kau akhirnya pingsan. Begitu? Jadi begitu. Aku tidak ingat. Sepertinya, itu benar terjadi. Gak apa, sarapan sudah siap. Ayo makan. Walter. Ada APA, kau ke Baker, Walter. Mandy, Aku tidak pegang dengan baik. Gak apa-apa. Aku antar kau ganti baju. Pahan, bajumu. Tidak bagus, tidak bagus. Katanya di internet, kalau dipakai lama-lama, bisa bahayakan kesehatan. Chris punya banyak baju. itu tidak pantas. APA yang tidak pantas, lagi pula bajunya cuma nganggur. Kalau tidak dipakai, sayang sekali.
Ayo, aku antar kau ganti. Coba saja. Mandy. Case ini. Tentu saja. Para ahli bilang, makin akrab, hubungan orang tua. Makin sehat, anak-anaknya nanti. Lagi pula, ini juga bagian dari tugasmu. Mandy, aku akan lakukan sendiri. Aku tidak menyangka, wajahmu biasa. Tapi tubuhmu cukup baik. Ayolah. Mandy, aku akan lakukan sendiri. APA, jijik denganku? Tidak, aku terlalu suka. Kalau begitu, bersikaplah sopan. Jangan bergerak. Wanita yang cantik. Apa yang kau lihat? Mandy. Aku tidak sengaja. Sayang, aku pulang. Sayang, Sayang, hari ini sangat panas, kenapa kau selimuti badan dengan selimut tebal? Apa yang terjadi? aku masuk angin, menyelimuti di bantu sepet pula. Sayang, ada APA? Kau tidak enak badan? Jengger. Jangan mendekat. Sayang, Kalau tak enak badan, bilang saja, biar kuantar ke dokter. mana Walter? Dia pergi kemana? Dia. Katanya pergi kerja. Bukankah sudah kukatakan, selama masa pemulihan, dia tak perlu kerja. Katanya tak bisa diam sehari saja. Kalau tak kerja, seluruh badan tak enak. Benarkah? Baiklah. Tapi jika bajingan itu berani punya pikiran tak senonoh padamu, akan kukebiri dia, hipiru dia. Sayang, jangan khawatir. Meski kau beri dia 10 kali nyali, dia takkan berani. Benar juga. Sayang, Kau suruh dia minum obat itu? Tenang, sayang. Sudah kulakukan. Semua beres. sayang, Ada apa? sayang, Aku masuk angin, lebih baik kau pergi. Aku takut menular. Kalau begitu aku pergi. Chris, berani-beraninya kau meragukanku? sayang, aku bersalah. Aku salah, sayang. Chris, aku tak pernah meragukan. Kau berani meragukanku? Pergi dari sini. Pergi. Aku tak ingin melihatmu, sayang. Biarkan aku jelaskan. Baik. Aku akan pergi. Jaga dirimu baik-baik, ya, akan kujenguk beberapa hari lagi. Sayang, Jangan marah, aku mencintaimu. da, Kilyarla. Dia sudah pergi. Chris sudah pergi. Mari kita lanjutkan. Akan kukebiri dia. Mandy, aku baru ingat, ada urusan di perusahaan hari ini. Aku harus ke sana nanti. Aku berangkat sekarang. Walter. Aku harus memilikimu di bawah kendaliku. Walter, sudah lama tak bertemu. Kondisimu semakin lemah saja. Aku tidak lemah, kaulah yang lemah. Jangan keras kepala. Coba lihat cermin. Bibirmu pucat semua. Kalau sudah parah, sebaiknya ke dokter. Mungkin gejala lemah ginjal. Iya, betul itu.
Kenapa aku jadi begini? Jangan-jangan kamu sering nongkrong di klub murahan, sampai kena penyakit? Dengarkan, bersenang-senang itu sementara, tapi kalau kena penyakit, seumur hidup menyesal. Jangan asal ngomong, aku tidak ke tempat itu. Aku tidak percaya, kamu cuma pecundang, yang jomblo, tahan sendiri? Mungkin, dia puas dengan jari-jarinya. Cewek itu cantik banget. Andai bisa, semalaman dengannya. Meski umur berkurang 10 tahun. Akurola. Cantik, biasa saja. Bro, keras kepala kap, mau dikejar. Sekuat apapun, dia takkan lihatmu. Sam, dia menuju ke sini. Beneran, jangan-jangan. Dia suka padaku? Maza asmaraku. Akhirnya datang. Walter. Lupa bekal makan siang. Nggak lapar kan? Apa? Terima kasih, maaf merepotkanmu datang jauh-jauh. Jangan terlalu formal. Aku pergi dulu. Bicaralah yang jujur. Sebenarnya hubungan kalian seperti apa, Walter? Kau tidak menyewa aktor cuma untuk pamer, kan? Apaku bayar untuk menyewanya? Aku tidak sebosan, kalian berdua, dia teman sekamar. Kau, c'est donc ma canapa? Ah, ini pantas menurutmu, Walter? Kau benar-benar hina. Kau hila, aku sudah selesai bicara, aku pergi kerja dulu. Bung, tunggu sebentar. Ada perlu apa? Cepat katakan, ada masalah apa? Kulihat kegelapan di dahimu. Kau mungkin akan mendapat masalah besar. Jangan ngawur, lanjut bicara dan kiosmu akan kuhancurkan. Jangan terburu-buru. Kutanyakan, Akhir-akhir ini kau dapat rejeki nomplok dan juga sedang jodoh. Bagaimana kau tahu? Yang ku ketahui, jauh lebih dari itu, seperti kata pepatah. pertaruhkan nuava demi harta. Kau sekarang menukar umurmu dengan kekayaan. Denk akan nasihatku. Berhenti sekarang belum terlambat. Jika tidak, Dalam 3 hari, kau akan dapat masalah besar. Omong kosong, aku pria muda sehat walafiat, masa bisa ada malapetaka? Kalau terus ngawur, akan kupanggil polisi. Nafsu bagai pisau pengikis tulang. Kebinasaan. ini sudah takdir. Mandy, aku pulang. Hari ini pesananku tidak banyak. Kenapa sakitnya begitu hebat? Walter. Pasti kamu lelah sekali. Kubuat kan sapan takmu. Menghangatkan tubuhmu. Aneh sekali. Kenapa Mandy memandanku seperti itu? Minum sekarang. Atau, mau kusuji? Ini, minumlah. Mandy, sop ini pakai bahan apa? Isinya apa saja? Ya, kenapa bertanya? Rasanya enak sekali. Aku juga ingin mencoba membuatnya. Saat ibuku sembuh dan keluar dari RS, akan kubuatkan sup ini antana. Kuceritakan pun kamu tak akan paham. Nanti jika ibumu mau minum, akan kubuatkan dan antargon. Cepat nanti cepat dingin, dan rasanya jadi tidak enak. Tubuhmu semakin lemah. Bisa jadi ada masalah serius. Sudah kamu beri obatnya? Tunggu apa lagi, minum sekarang. Aku tak akan minum sup ini.
Walter, sedang apa yang kamu lakukan? Ini yang sudah aku kerjakan sepanjang siang tadi. Aku berhenti dari pekerjaan ini, meski harus bekerja. Seperti budak, akan ku kembalikan dendanya. Kurasa kamu sedang demam. Apa yang kamu bicarakan? Aku baru di sini kurang dari sebulan. Kesehatanku semakin memburuk tiap hari. Pasti kamu taruh sesuatu di sup itu. Mandy, kumohon, lepaskan aku. Aku cuma kurir biasa, tak punya sesuatu berharga. Kamu tak bisa lukai aku. Kereza kau benar-benar mengejel. Untuk apa aku lukai kamu? Tunggu saja. Lihat. Sekarang aku juga meminumnya. Kalau ada yang salah dengan sup ini, berarti aku juga tak bisa lagi. Kali ini, si Harris na membuktikan aku tak bersalah kan? Benar, tidak ada apa. Ini cuma semangkok sup. Apa yang mungkin salah? Kereza, kamu terlalu banyak mengalami kesulitan. Tubuhmu terlalu lemah untuk nutrisi ini. Makanya kamu terlihat kelelahan. Mandy, maafkan aku. Aku salah paham. Semua gara-gara Tukang Ramal buta sayalan itu. Dia bilang akan mengalami bencana berdarah. Hentikan omong kosong. Sepertinya kamu sudah terlalu lelah belakangan ini. Mandy, apa yang kamu lakukan? Kalau begitu aku harus memberi kompensasi yang layak. Ayo kalau begitu. Jangan hiraukan dia. Lanjutkan. Mandy, lupakan saja. Ada apa, kamu dekat? Apa yang harus kutakuti? Hanya saja, Tuan Baker memberiku banyak uang melakukan ini. Tidak benar. Chris. Keinginan terbesar adalah punya anak. Kira, membantunya mewujudkan keinginan, membantu dia. Masuk akal. Kalau kau lewatkan kesempatan ini, tak akan ada lagi. Mandy, aku akan lakukan. Sayang. Kenapa tak angkat teleponku? Kamu di rumah? Chris mungkin sudah pergi. Lanjutkan. Kalian. 56, 57, 58. Kalian berdua sedang apa? Juan Baker, akhirnya kau datang. Sedang dapat di jam segini? Juan Baker, Mandi memaksaku olahraga. Aku seharian mengantarkan makanan. Sepanjang hari, masih harus olahraga di rumah. Tubuhku yang lemah, tak sanggup menahannya. Tolong bicara dengan Mandi, dia akan membuatku kelelahan. Aku mengerti. Sayang, tolong argue Walter. Lia Walter. Dia sedang kesulitan. Aku melakukan semua ini untukmu. Hanya dengan fisik yang sehat, kita bisa punya bayi yang sehat. Sayang, maafkan aku minta maaf. Ini semua salah. Jangan mulai lagi. Masalah sebelumnya belum selesai. Denganmu. Oh, aku kesini untuk meminta maaf. Sayang, Kosuka? Kalau begitu kali ini, aku akan memaafkanmu. Ah, Terimakazi. Sayang, t'es la mais maafkanku. Jadi, aku akan tidur sekarang. Aku kelelahan. Aku sangat takut. Untungnya aku sigap. Mandy, cepat hitung. 5. Di seluruh gedung ini, hanya ruangan ini yang belum kumasuki, selalu misterius. Jika aku masuk sebentar, tidak apa-apa kan? Ya ampun. Mereka benar-benar liar. Berhenti berulah-ulah. Walter masih di sini.
Dia pasti sudah tidur sekarang. Apa yang perlu ditakutkan? Kenapa aku selalu sial? Aku harus pergi dari sini. Bagaimana kalau Walter dengar? Memoniaque n'a pas calo d'hangar? Aku suamimu, kau istriku. Bukankah itu hal yang wajar? Untuk tidur bersama? Kenapa pintu ini terbuka? Wah. Ini sangat menegangkan. Aneh sekali. Kenapa pintunya terbuka? Saillant. Ya ampun sayangku. Ya ampun. Kekasihku, kamu benar-benar sangat memahami. Saillant. Ayolah. Wanita cantik seperti ini akan dirusak pria jelek? Tunggu, ini tidak benar. Bukankah Tuan Baker seharusnya impoten? Bagaimana dia masih? Sayang. Tahu tidak, aku hanya pura-pura menemani dia. Aku lelah berpura-pura. Kamu sudah teraniaya beberapa hari ini. Tahan saja beberapa hari lagi. Setelah urusan ini selesai, kamu tak perlu lagi berpura-pura di depannya. Mereka membohongiku selama ini? Apa mereka benar akan mengambil ginjalku? Siapa? Mungkinkah? Oh, itu telepon saya yang berbunyi. Halo, ada apa? Ya ampun, masalah kecil saja. Tidak bisakah kalian menanganinya? Baiklah, aku mengerti. Aku segera kembali. Saillant. Maaf, perusahaan baru saja menelepon. Catania Daruradan perlu à Kukambali. Harus kuselesaikan cepat. Silakan saja. Semuanya lebih penting dariku. Astaga. Saillant. Jean Gamara. Aku Janji. Akan Kuambanji Nanti. Saillant, tunggu aku, ya? Aku sayang kamu. Dasar idiot Takbergena. Aku sangat takut. Kesengken itu bukan orang baik. Mereka berdua berusaha menjebakku. Tidak, aku tidak bisa diam menunggu. Harus kusembuhkan penyakit ibu secepatnya, bahkan harus menjual semua barang atau darahku. Harus kulunasi utangku. Walter, makan sup ini. Mandy, ada urusan mendesak hari ini. Aku pergi dulu. Walter, ini untukmu. Walter. Jam Rolex terbaru. Coba pakai. Mandy, kurasa aku tidak pantas. Aku cuma orang desa, tidak biasa barang mewah. Tak pantas pakai barang mahal. Bawa kembali. Kita sudah keluarga di sini. Lagi pula, mulai sekarang, kau jadi ayah anak ini. Gaya harus ditingkatkan. Masih tak bisa terima. Ini terlalu berharga. Tak apa, pakai saja. Sungguh tak bisa. Aku sungguh tak bisa menerima. Ambela. Walter. Manajer mencarimu. Mengerti. Mandy, aku sungguh minta maaf. Manajer perlu aku untuk sesuatu. Aku kembali bekerja. Hello. Dia mencurigakan. Sepertinya, kita harus jalankan rencana cadangan. Hello. Apakah Anda keluarga Fiona Stone? Kondisinya tiba-tiba memburuk. Perlu operasi segera. Baik, aku segera ke sana.
大夫，大夫，我妈怎么样了？只要能救我妈，要做什么都行。你老婆呀，已经把医药费交上了。我老婆，你小子还真是好福气，娶到这么一个孝顺的好老婆，以后可以好好珍惜啊。我什么时候有老婆了？妈，我给你吹吹。嫂子，怎么是你？凡凡，你叫她什么？满哥不是你媳妇儿吗？你怎么喊她嫂子？妈，她什么时候成你儿媳妇的？你妈才刚做完手术不久，你不想让她开心吗？妈，这个呢，是我和她的一点点小情趣哦。当着妈面正经点。妈，这确实是我俩的一点小情趣，玩笑而已。妈都懂。对了，这个点儿到你上班的时候了吧？我都来了，这我妈我照顾就行。妈，我先送她去上班啊。走。妈，拜拜。小情趣。你干嘛呀？王凡，嫂子，你来照顾我妈，我真是很感谢你。不过这毕竟是我自己的家事，我不想太麻烦你，你先回去吧。行吧。要是阿姨有什么不舒服，记得随时叫我，我会好好配合。王凡，林护士，你怎么跟杀人犯搞在一起？你说什么？他是杀人犯Dia seorang pembunuh? Ayah. Tidak mungkin. Jangan bercanda. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pembunuh? Ikut aku. Lihat. Ini serius? Mandy, dikenal sebagai janda hitam. Dia menikah 8 kali dalam setahun. 8 tanpa terkecuali. Mati mendadak di malam pengantin. Ini sudah jadi berita di mana-mana. Makan sap ini. Cicipi dulu. Minum sekarang. Ya Tuhan, aku tak menyangka dia adalah orang seperti itu. Tapi, aku tak bisa meninggalkannya. Ibuku menganggapnya menantu. Aku sangat butuh biaya pengobatan ini. Jika kami putus sekarang, bagaimana dengan penyakit ibuku? Apa pesonanya sampai bisa membuatmu setia begini? Linda, kita terlalu dekat ya? Dekat, panggil namaku. Linda, apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku ingin melahap-you. Linda, ini rumah sakit, tenanglah. Sebenarnya, aku suka kamu sejak lama. Pria sebaik dan berbakti sepertimu sangat langka di zaman sekarang. Linda, akhirnya kutemukan kau. Cepat, pasien ranjang 707. Butuh penanganan darurat. Baik, segera kuperiksa. Walter, nanti malam. Tunggu aku. Aku harus bagaimana? Ada masalah apa? Lihatlah dirimu. Kau sudah dewasa. Harus lebih hati-hati. Kamu terlihat sangat tidak fokus. Apa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Bukan apa-apa. Ebio, masalah APA lagi ini? Ku bilang bukan apa-apa. Apa perawat itu? Cari kamu lagi. Dengar baik-baik. Kau harus pertahankan pendirianmu. Mandi itu gadis baik. Jangan kecewakan dia. Ebio, aku dan Mandi bukan seperti yang kau pikir. Lalu bagaimana? Kalau begitu jelaskan. Sebenarnya ada apa? Aduh, kau takkan paham meski ku jelaskan. Aku sedang berada dalam situasi genting. Siapa di sana?
Pelankan suaramu. Jangan sampai ibumu terbangunkan. Linda, jangan seperti ini. Cepat pergi, ini rumah sakit. Jangan bergerak. Hadap di sini, tidak apa. Walter, Cal. Walter, Camus. Ya ampun. Sudah jam berapa ini, kenapa belum tidur? Lagi main game. Berhenti main game bodoh di HP sepanjang hari. Buang uang dan merusak mata. Tidur sekarang. Baik, Bu. Walter. Ada apa? Kamu tidak enak badan? Bu, aku baik-baik saja. Kamu tidak baik-baik saja. Lihat. Wajahmu merah semua. Kamu demam? Kemarila. Biar saya periksa. Bu, jangan bergerak. Saya cuma ukur suhu tubuhmu. Bu, berhenti di situ. Kayaknya aku kena. Bisa tidak, kamu ke apotek. Belikan obat? Baiklah. Tunggu saya. Saya segera kembali. Tunggu ya. Tapi kita tidak bisa begini. Kalau ibu saya tahu. Lala kenapa kalau tahu? Paling kita bilang saja. Aku pacar, ada masalah? Nggak mau? Bukan itu maksudku. Sebaiknya kamu pergi sebelum ibu kembali. Cepatlah. Ah tidak. Baru pakai celana lalu lupa sama aku. Pria memang selalu begitu. Mandy. Walter, bisa kembali sebentar? Sepertinya listrik di rumah mati. Ada suara ketukan pintu di luar. Aku takut sendirian. APA. Mandy, jangan khawatir. Aku akan kembali sekarang. APA yang kau lakukan. Aku mencoba menyelamatkan dia wanita jahat. Kau akan mati jika kembali. Takkah kau merasa aneh? Ibumu baru sakit dan dirawat, lalu dia menghubungimu. Tibesan besar untuk anak? Walter, kau sudah dewasa. Tak bisakah kau berpikir? Kau kira hal sebaik itu nyata? Kau cuma kurir. Kenapa dia tertarik padamu? Bagaimana kau tega meninggalkanku sendiri? Walter. APA. Walter. Jangan percaya dia, aku dengar semuanya. Mandi sedang dalam bahaya. Mandi gadis baik, aku tak akan salah menilai. Aku percaya penilaian. Bahkan jika dia mau nyawaku, aku akan terima. Mandy. 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 Kenapa pulang larut sekali? Aku benar-benar ketakutan. Sudah, tenang saja, aku di sini. Mandy. Tadi kan listrik mati? Aku tidak takut. Sebelum kau pulang, listrik memang mati. Begitu kau kembali, listrik menyala. Bukannya kau yang memperbaikinya? Bukan aku. Aku buru-buru pulang untuk mencarimu. Aku tidak memperhatikannya. Mungkin itu tugas pengelola gedung. Baiklah, yang penting kau sudah kembali. Aku sangat cekat tadi. Sudah tidak apa. Mandy, kau bilang di telepon, ada yang mengetuk pintu. Mungkin aku salah ingat. Terima kasih. Sudah lewat begini. Kau tetap datang menemuiku. Aku lega kau baik-baik saja. Walter, aku sudah memperlakukanmu baik, tapi kau selingkuh. Mandy, kurasa kita tidak punya hubungan kan dengan siapa aku tidur. Bukan urusanmu. Kau, baik, kalau kau suka Mike. Aku akan ikuti keinginan. Mandy, jangan seperti ini. APA, berani berpikir tapi tidak. Berani melakukannya, ini yang kau inginkan bukan? Tidak. Jeannie, aku sedang sangat lapar. Bisa makan dulu tidak? Isi perut dulu saja. Kalau tidak, aku tidak bisa apa-apa. Ada makanan di dapur. Panaskan sendiri. Mengerti? Mungkinkah Tuan Baker, kenapa dia tidur di sini? Mary. Dia meninggal. Dia sudah mati. APA.
Kenapa ada mayat di sini? Seharusnya aku yang bertanya, bukannya tadi hanya kamu di rumah? Jangan-jangan kau curiga. Aku yang membunuhnya, Walter. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak melakukannya. Mandy, tenang. Jangan takut. Walter, apa kau sudah hubungi polisi? Tidak. Nona Sullivan, Anda tersangka kasus pembunuhan. Ikut kami untuk pemeriksaan. T.N. Baker, kenapa kau di sini? Walter, terima kasih sudah cepat melapor ke kami. Kalau tidak, entah berapa orang yang jadi korban. Wanita gila itu. Walter, aku memperlakukanmu baik, kau malah menjebakku? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sudahlah, jangan ngomong kosong. Bawa dia pergi. Tunggu, aku mau bicara sesuatu. Setelah selesai, aku pergi. Walter, aku ingin tanya. Selama ini, apa kau pernah merasa sedikit perasaan tulus padaku? Wanita jahat, Pambunu, apaige mazi kolakukan di sini sekarang? masih ngomong kosong. Walter. Apapun YG kau lakukan. Jean Ganterbue Bujukania, diatak l'un adalah. Iblis pembunuh, dia hanya memanfaatkan. Chris, siapa iblis sebenarnya di sini? Apa kau tak menyadarinya? Walter, Aku tahu. Walter, ko. baik, pengakuanmu. Sudah cukup bagiku. Ayo pergi. Anna, mengapa hatiku sakit sekali seperti ini? Mungkinkah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Tuan Baker, maafkan aku. Aku berkata begitu karena aku hanya ingin membuatnya merasa lega saat TAPI. Kurasa aku tak bisa menyelesaikan tugas YG Bapak berikan. Tapi tenang saja, sekalipun harus menjual semua YG kumiliki, aku akan melunasinya. Oh, Walter. Ayolah. Mengapa bicara begitu? Aku tak, niatmu baik. Tapi soal punya anak, masih bisa diusahakan. Tapi Tuan Baker, bukankah istrimu sudah ditahan? Ini cuma soal punya anak. Tak masalah dengan siapa kau memilikinya. Cela m'en dit. Masih banyak orang lebih baik YG mau memberikan anak padamu. Mazukla. Kau? Silakan masuk. Linda, ada keperluan apa? Jangan sungkan-sungkan, hari ini kau pergi, begitu saja. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu, jadi kupanggil polisi. Syukurlah tak ada apa-apa. Kalau tidak, akibatnya bisa sangat buruk. Linda, terima kasih. Sebelum, maafkan aku. Aku sengaja menyewa Linda untuk ibumu sebagai perawat. Dia sangat bertanggung jawab. Yang penting, dia menyukaimu dan sangat cantik. Comme il est pas, au rang et bas c'est pertidia. Demi bersikeras pada wanita jahat. Tuan Baker. Oh, pokoknya, satu hal saja, tak penting dengan siapa. Kau punya anak. Kalian harus rukun. Aku tak akan ganggu lagi. Aku akan berikan. Villa ini, padamu. Hargai kesempatan yang kuberi. Haruskah kita menyelesaikan yang tak sempat siang tadi, dan lanjutkan sekarang? Lagi, bukannya sudah sekali melakukan lajapila. Baru ada yang mati di sini. Bukan sial kalau kita lakukan di sini. Bukankah banyak yang mati di rumah sakit? APM Masalana, Lajapila, kau pria dewasa, kau dekat? Aku tidak takut. Kalau begitu, ikutilah aku. Kau sayap? Linda, ini pertama kali kau ke sini. Bagaimana kau tahu tentang ruangan ini? Pergi ke neraka. Hah, untungnya aku sudah siap. Kalau tidak, kau pasti berhasil. Ada apa? Bisanya cuma begini? Maaf, T.N. Baker. Perempuan tak berguna. T.N. Baker, bukannya kau sudah pergi? Walter. Kau tak bisa bersembunyi. Terima saja takdir.
Tian Baker. Maksudmu apa ini? Apa maksudku? Baiklah, lagi pula, kau sudah seperti mayat hidup. Aku juga harus jujur. Padamu. Aku punya penyakit dan butuh transplantasi segera. Ginjalmu cocok denganku. Jadi, kumohon berbuat baiklah. Donorkan ginjalmu untukku. Jadi kau memang incar ginjalku. Tunggu, lalu apa hubungannya dengan Mandy? Apa kaitannya? Apa dia benar-benar membunuh? Tentu saja tidak. Aku menjebaknya. Karena menghalangiku, kusuruh dia, taruh obat di supmu, agar cepat dapat ginjalmu. Tapi dia selalu beralasan, merusak rencana. Aku tak punya pilihan, jadi harus lakukan ini. Mandy orang baik. Kenapa kau perlakukan dia begitu? Lajapila. Dia sudah di penjara sekarang. Dia tak akan lama lagi. Sempurna. Aku bisa antarkan kau menemuinya. Jangan bergerak, diam di tempat. Pak petugas, Anda datang tepat waktu. Dia kaki tangannya. Dia mencoba membunuhku. Tuan, bukan saya difitnah. Bu petugas, saya bisa menjadi saksi. Dia mencoba memperkosa saya. Tian Baker Burton Dak Herrick. Ya, benar. Saya coba menolongnya. Di saat seperti ini, kau masih berani berbohong? Hemo. Mandy, kau tidak apa-apa? Walter, kau sudah bekerja keras. Captain Zack, saatnya mengakhiri ini. Tangkap mereka. Tunggu, Pak petugas. Apa tidak ada kesalahan? Camille Orenbeck. Ginjal saya bermasalah. Saya mau ginjalmu. Serakan pada saya. Sekarang kau tak bisa berkata apa-apa, bukan? Walter, selamatkan saya. Saya dipaksa Olena. Mandy, Kau menjebak. sama saja. Bawa dia pergi. Jangan. Kau akan dapat balasannya. Mandy, aku pasti akan kembali untukmu. Terima kasih atas kerjasamanya, sehingga kami bisa menangkap penjahat dan menghukumnya. Mandy, apa yang sebenarnya terjadi? Sudah waktunya untuk kuberitahu yang sebenarnya. Mandy, apa yang sebenarnya terjadi? Kilyargaku, sebenarnya keluarga kaya di kota sungai. Chris adalah anak yatim yang diangkat. Ayahku dari jalanan. Ayahku membesarkannya dan membiayai pendidikannya. TAPI, dia tidak hanya tak berterima kasih, tapi juga merencanakan untuk merebut kekayaan keluarga kami. Sudah kuperingatkan ayahku berkali-kali. TAPI, Chris, terlalu pintar berpura-pura. Ayahku tak pernah melihat sifat aslinya yang sebenarnya. Lalu kenapa banyak suamimu yang berakhir tewas? Itu juga ulah Chris. Dia ingin memaksaku menikah dengannya, tapi aku tak menyukainya. Jadi, setiap kali aku ingin menikah, atau ada yang menunjukkan ketertarikan padaku, dia akan membela mereka, lalu menyebarkan rumor kalau aku pembunuhnya, untuk menakut-nakuti pria. Aku mengerti. Akhirnya, dia membunuh ayahku, merebut kekayaan keluargaku, dan memaksaku menikah dengannya. Beruntungnya, sebelum aku menikahinya, dia tiba-tiba kena penyakit ginjal dan jadi impoten. Itu karma, kurasa. Jadi, dia menggunakan Linda untuk ambil laporan medisku dan ingin mengambil ginjalku? Benar. Dia sengaja membuat jebakan tawaran-warisan untuk anak. Dia ingin memaksaku, Miriamu, seperti Linda. Tapi aku tak mau membunuh siapapun. Jadi aku terus mengulur-ulur waktu. TAPI, penyakitnya sudah tak bisa ditunda. Makanya dia kehilangan kesabaran, sengaja membunuh orang dan menjebakku, tindakan yang sangat nekat. Tunggu, yang tewas adalah peramal itu. Aku pernah melihatnya. Bagaimana bisa dia? Peramal itu juga anak buah Chris. Dia sengaja menipumu untuk memecah bala kita dan menciptakan konflik. Dia hanya pion. Chris, sungguh hina. Tak apa, sekarang semua sudah berakhir. Penjahatnya sudah dihukum setimpal. TAPI, lalu kenapa kau pergi dan kembali lagi? Denga. Terakhir kali aku memelukmu, Kibibuan, alat perekam di saku. Untuk memantau percakapan. Seperti dugaan, pria licik Chris tak bisa bertahan. Dia akan bertindak malam ini. Untungnya aku tak pergi jauh, dan bisa kembali tepat waktu. Jika tidak, nyawamu bisa terancam. Siakarlah, hampir saja. Aku hampir kehilanganmu selamanya.
Karena kau percaya padaku, aku bisa memasang alat pendengaran itu. Ini mungkin yang disebut karma baik. Maafkan aku, Mandy. Dulu aku meragukanmu. Masih mau sopan? Lalu harus bagaimana? Panggil Mandy, jangan terlalu formal. Astaga, Mandy. Akhirnya, semua ini telah berhasil. Aku bisa hidup dengan normal. Semua ini berkat diri kau yang memilih percaya padaku di saat paling genting. Aku sangat tersentuh. Jangan khawatir, akan kuberikan uang. Cukup untuk seumur hidupmu hingga kau tak kekurangan apapun. Jadi, antara kita berdua sudah selesai. Benar kan? Memang sudah takdirnya, kita memang bukan dari dunia yang sama. Segala yang baik pasti berakhir. Aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. Tunggu. Bisa tidak kamu tetap di sini? Mandy. Aku suka padamu. Apa kamu suka aku? Aku hanya butuh satu kata darimu. Kamu suka aku? Tentu saja aku suka kamu. Bagus sekali. Aku juga suka kamu. Mari kita bersama. Apa aku sedang bermimpi? Walter, kamu tidak sedang bermimpi. Mari bersama seumur hidup. Ayah, apa kau lihat? Aku sudah membalasmu. Kau bisa tenang sekarang. Pak, jangan khawatir. Aku akan menjaga Mandy baik-baik. Akan kusayangi dia seumur hidup. Ada juga beberapa mantan suami di sekitar. Oh iya. Sayang, ada apa? Aku tidak tahu. Aku tiba-tiba merasa sangat mual. Mual? Jangan-jangan kamu hamil? Apa terjadi secepat ini? Walter, kamu jahat sekali. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Tentu saja. APA, ibuku dalam masalah? Ebio, kenapa kamu bersikeras pulang cepat dari rumah sakit? Aku sudah sembuh, Tot. Dokter bilang aku boleh pulang. Kamu tidak tahu rasanya tinggal di rumah sakit tiap hari, dikelilingi bau obat-obatan. Aku sudah tidak tahan. Lebih baik tinggal lebih lama sedikit. Untuk memastikan kesembuhan total. Membawa ibu pulang lebih cepat. Untuk menikmati hidup, bukannya itu bagus? Dasar anak nakal, menantuku perhatian sekali. Tidak sepertimu. Dasar nak, kamu harus bersyukur. Bisa menikahi Mandy. Mandy. Sayang. Kenapa, mual ini? Jangan-jangan kamu hamil? Benarkah? Ini luar biasa. Cepat, cepat duduk. Duduk là. Duduk, duduk. Dengar, anak-anak, mulai sekarang perlakukan Mandy dengan lebih baik. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan. Baiklah, Bu. Istirahatlah di sini. Aku akan masak untukmu. Ini menyenangkan. Sayang, biar aku mendengarkan Jane and Kira. Tidak, aku difitnah. Qui lui arcan-acu. Perempuan itu, iblis berwujud manusia. Kalian akan menyesal.